Supreme Martial God Technique, Bab 2251-2260. Bab 2251 Yuan Feng mengambil tindakan. Kamu bajingan, kamu bisa melarikan diri, jadi biarkan aku mengejarmu dengan baik. Di bawah penghalang dinding energi ini, pemimpin Sekte Seng Wu dengan cepat menyusulnya. Dia tidak segera mengambil tindakan. Dia tampak penuh percaya diri, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, berdiri di sana dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi merendahkan di wajahnya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Selama kamu memberitahuku keberadaan Wu Lingtian, aku jamin kamu bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kamu dan aku tidak punya keluhan dan tidak pernah menyinggung perasaanku. Aku, Yuan Feng, aku bukan pelaku kekerasan. Orang yang ingin kamu bunuh bisa pergi kapan saja selama kamu memberitahuku keberadaan Wu Lingtian. Kata-kata ini cukup meyakinkan, dan memang terdengar seperti itu. Wu Yun sedang tidak mood untuk berbicara dengannya, tapi tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Jadi namamu Yuan Feng. Haha, biar ku beritahu, apa yang bisa kamu lakukan jika bertanya tentang keberadaan Wu Lingtian. Saat itu, dia bisa melarikan diri di bawah pengepungan Seng Wuzongmu. Sekarang, kamu bahkan jika kamu tahu di mana dia berada, apa yang dapat kamu lakukan padanya? Kamu. Ekspresi Yuan Feng tiba-tiba tercekik. Kata-kata Wu Yun tidak diragukan lagi menyentuh titik sakitnya. Pada awalnya, mereka jelas telah menangkap Wu Lingtian dan hampir mengambil kembali bola naga hari itu. Namun saya tidak pernah menyangka perubahan seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Dalam keadaan yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, Wu Lingtian menghilang begitu saja. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa mungkin ada kekuatan super di balik Wu Lingtian yang tidak dapat mereka ketahui. Mungkin, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka provokasi. Tapi, Tian Longzu, itulah kehidupan Seng Wuzong mereka. Ini adalah dasar bagi kemakmuran dan kelangsungan hidup mereka. Sekarang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Namun jika benar-benar tidak mungkin mendapatkannya kembali dan beritanya bocor, mungkin hanya masalah waktu saja. Seperti kata pepatah, tidak ada tembok kedap udara di dunia, ini hanya masalah waktu. Oleh karena itu, tidak peduli kemungkinan atau bahaya apapun, tidak ada alasan bagi mereka untuk melepaskan Dragon Ball. Dan Yuan Feng ini juga telah bersumpah. Selama dia masih bernafas, tidak peduli siapa pihak lainnya, dia akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali mutiara naga. Bagaimanapun, yang dipertaruhkan adalah kelangsungan hidup Seng Wuzong mereka. Namun justru karena itu, perkataan Wu Yun langsung membuatnya marah. Sialan kamu bajingan, jika kamu tidak makan roti panggang, kamu akan didenda dengan anggur. Aku memberimu kesempatan. Terakhir kali, Wu Lingtian ditangkap olehku. Kali ini, aku juga bisa menangkapmu. Aku akan mengambil milikku nanti. Dengan tanganku, aku akan memberitahumu betapa bodohnya tindakanmu sekarang. Kamu akan membayar harga yang sangat menyakitkan atas kata-kata dan perbuatanmu saat ini. Suara rendah dingin datang dari suara Yuan Feng. Mulut memuntahkan. Saat berikutnya, Yuan Feng meraung dengan marah. Seluruh tubuhku terguncang, rambutku, dan gaun panjang di tubuhku semuanya bergerak otomatis tanpa angin. Budidaya alam dewa tingkat ketiga yang agung melonjak dengan liar. Kekuatan kultivasi yang mengerikan mengguncang udara di sekitarnya dan mengeluarkan suara menderu. Mereka tidak memiliki seni bela diri, dan mungkin yang mereka latih adalah kemampuan lain yang tidak dapat dipahami Wu Yun. Tapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur Yuan Feng sangat kuat. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada 4 alam menakutkan antara alam demigod dan alam ilahi. Kesenjangan antara keempat alam ini tidak lagi dapat diisi dengan jumlah meridian dan kekuatan ledakan. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat 9 meridian Wu Yun, dia hanya berada di level ketiga demigod sekarang. Yue Yiren, hal yang sama juga terjadi. Dia mungkin lebih baik dari Wu Yun, setelah mencapai setengah dewa tingkat kelima, tetapi dibandingkan dengan Yuan Feng, dia masih sedikit tidak layak untuk disebutkan. Bagaimanapun, Yuan Feng adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga yang nyata di alam ilahi.
Apakah itu Wu Yun atau Yue Yiren? Biasanya, mereka hanya bisa bertarung paling banyak di 3 alam. Kebanyakan dari mereka akan menghadapi kultivator di alam Kaisar Ilahi. Alam ilahi memang di luar kemampuan mereka untuk bertarung melampaui level berikutnya. Bang, bang, bertepuk tangan dengan kedua telapak tangan. Dua angin palem yang sangat menakutkan dan dahsyat masing-masing bertiup ke arah Wu Yun dan Yue Yiren. Meskipun Yuan Feng tidak mengenali identitas Yue Yiren sebagai binatang kilin, tapi dia juga bisa merasakan bahwa Yue Yiren, pria seukuran telapak tangan, tidak lebih lemah dari Wu Yun. Oleh karena itu, ketika dia menyerang Wu Yun, dia juga menyerang Yue Yiren. Hati-hati. Melihat angin datang dari telapak tangannya, Wu Yun mengingatkan Yue Yiren untuk berhati-hati. Pada saat yang sama, dia langsung mengeluarkan artefaknya, pelat bintang alam bela diri. Ini adalah artefak pertahanan. Sekarang tingkat budidayanya tidak sebaik Yuan Feng. Jika dia ingin menahan serangan Yuan Feng, dia hanya bisa mengandalkan dis bintang domain bela diri ini selain tubuh fisiknya sendiri dan kekuatan miliknya. Tingkat budidaya untuk melindungi tubuhnya. Pikiran pertama Wu Yun adalah memperbesar Wu Yu Star Disc dan memblokirnya untuk Yue Yiren. Tapi saat dia hendak melakukannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia pikirkan sepertinya agak berlebihan. Meskipun Yue Yiren jauh lebih lemah dari Yuan Feng, dia tidak menghindar, apalagi melawan. Sebaliknya, dia langsung menghadapi angin palem dan bergegas mendekat. Seluruh tubuh terbungkus dalam aura merah membara dari budidaya, dan seluruh tubuh seperti nyala api seukuran telapak tangan, dan disambut secara langsung. Hati-hati. Wu Yun berteriak lagi. Dia tidak begitu memahami operasi Yue Yiren dan khawatir dia akan terluka. Berikan pengingat segera. Dan saat pengingatnya berbunyi, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia benar-benar menemukan. Bab 2252 bukan lawan. Telah masuk. Itu benar. Wu Yun benar-benar menyaksikan Yue Yiren tanpa daya saat cahaya merah meletus di sekujur tubuhnya. Seperti bola api merah seukuran telapak tangan, menuju langsung ke arah kekuatan telapak tangan Yuan Feng dan bertabrakan. Pada awalnya, bahkan setelah melihatnya dengan matanya sendiri, Wu Yun masih sedikit bingung dan tidak dapat memahaminya. Namun saat melihat Yue Yiren menerobos serangan telapak tangan, menerobos, dan memukul Yuan Feng, Wu Yun tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena telapak tangan yang dipukul Yuan Feng padanya sudah datang. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Terjadi ledakan keras. Energi angin palem yang menakutkan menghantam dis bintang alam bela diri yang ada di tangan Wu Yun. Bahkan kekuatan itu banyak diblokir oleh Martial Realm Star Disc. Tapi Wu Yun langsung tersingkir. Untungnya, dengan dis bintang domain bela diri, tubuh suci abadi, dan teknik anti cedera, serta kekuatan suci pelindung tubuh dari seni dewa bela diri Taisang, Wu Yun tidak terluka parah. Namun, energi dan darah di tubuhnya bergejolak, dan seteguk kecil darah tumpah dari sudut mulutnya. Setelah terbang kembali lebih dari 10 meter, dia hampir tidak mendapatkan kembali keseimbangannya. Tapi saat dia berdiri teguh, dia melihat Yue Yiren bertarung dengan Yuan Feng. Meski tingkat budidaya Yue Yiren jauh kalah dengan Yuan Feng, tapi mengandalkan ukurannya yang kecil, kecepatan cepat, dan kemampuan spesialnya untuk tidak takut dengan serangan energi, dia hampir tidak bisa bersaing dengan Yuan Feng. Dan pada saat ini, itu karena saya tidak terlalu paham dengan gaya bertarung orang Yue. Yuan Feng juga terpaksa merasa sangat malu. Setidaknya itulah yang terlihat. Hanya dengan kultivasi yang kuat dia dapat melawannya. Selama pertempuran, suara bisikan Yue Yiren dan kutukan marah Yuan Feng terdengar dari waktu ke waktu. Sialan kamu bajingan, siapa kamu? Kamu tidak takut dengan seranganku. Sial, sial, keluar dari sini, keluar dari sini. Segala macam kutukan keluar satu demi satu. Kedengarannya mirip dengan tetua kedua yang terbunuh seketika sebelumnya. Tetapi tingkat kultivasi Yuan Feng jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan tetua kedua. Tentu saja, mustahil bagi Yue Yiren untuk membunuh Yuan Feng secara instan. Bahkan keadaan ini hanya sesaat saja. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kekalahan hanya akan terjadi. Kesenjangan besar dalam budidaya,
bagaimanapun juga, seperti tembok kota baja yang tidak dapat diatasi. Adapun metode Yue Yiren untuk tidak takut dengan serangan energi Yuan Feng, meskipun Wu Yun sedikit tercengang, dia bisa memahaminya sampai batas tertentu. Lagi pula, saat dia masih berupa telur, Yue Yiren bisa mengabaikan serangan energi itu. Sekarang dia telah keluar dari cangkangnya, tentu saja, dia harus lebih kuat dari sebelumnya dalam hal kemampuan ini. Tetapi bahkan setelah mengetahui hal ini, Wu Yun masih tidak dapat memahaminya. Mengapa dengan kesenjangan budidaya yang begitu besar, Yue Yiren masih mampu mengabaikan serangan energi? Jika demikian, bukankah Yue Yiren tidak terkalahkan? Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik untuk situasi saat ini. Oke, bagus. Kamu tidak takut dengan serangan energi. Tampaknya jika kamu dan aku bergabung untuk menghadapi Yuan Feng ini, tidak ada peluang untuk menang. Wu Yun berbisik diam-diam sambil berpikir. Pada saat yang sama, kami juga memikirkan tindakan penanggulangannya. Namun, pada saat ini, suara Yue Yiren yang sedikit mendesak terdengar dari depan. Hei, nak, apakah kamu akan membunuhku jika kamu belum mengambil tindakan? Aku tidak bisa bertahan lama. Apa menurutmu aku benar-benar bisa bertahan tanpa takut akan serangan apapun? Terdengar bahwa Yue Yiren sudah sedikit cemas. Dan kata-kata ini juga memecahkan keraguan di hati Wu Yun. Tampaknya Yue Yiren tidak terkalahkan karena kemampuannya yang tidak takut pada energi. Ini tidak berhasil untuk semua orang. Dengan kata lain, semakin kuat dia menghadapi, semakin lemah pula kemampuannya. Terlebih lagi, di bawah serangan intensitas tinggi Yuan Feng, dia tidak dapat mempertahankan kondisi ini selamanya. Adapun mengapa Yue Yiren mengambil inisiatif untuk berbicara, dia tidak takut Yuan Feng akan mengetahuinya. Itu karena, selama pertarungan tadi, sudah jelas bahwa Yuan Feng sudah menemukan jalannya. Tanpa penundaan lebih lanjut, Wu Yun mengambil tindakan. Kini, meski Yuan Feng melihat kekurangannya, Yue Yiren masih mampu menjerat Yuan Feng dengan kemampuannya yang tidak takut dengan serangan energi. Memanfaatkan peluang ini, jika peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik, mungkin ada kemungkinan nyata untuk bangkit kembali. Terlebih lagi, menghadapi Yuan Feng, dia dan Yue Yiren hanya memiliki kesempatan ini jika mereka ingin kembali. Setelah melewatkan kesempatan ini, tidak akan mudah untuk bersaing dengan Yuan Feng berdasarkan kemampuan mereka berdua. Pada saat itu, Anda mungkin berada dalam situasi di mana Anda benar-benar tidak dapat melarikan diri. Memikirkan hal ini, Wu Yun menarik kembali pikirannya. Saat kultivasi dilepaskan, semua kemampuan yang bisa digunakan juga dilepaskan. Pedang pembunuh ada di tanganmu. Dengan menggunakan kedua kakinya, dia melompat ke udara. Pedang pembunuh itu mengarah ke depan, dan seluruh orang itu seperti aliran cahaya, melesat ke depan. Bang, bang, bang. Tak lama kemudian, Wu Yun juga ikut bertempur. Bertengkar dengan Yuan Feng. Dengan bergabungnya Wu Yun, tekanan Yue Yiren sedikit berkurang dan dia mendapat jeda sejenak. Namun, kekuatan tempur Yuan Feng sangat kuat. Hanya dengan beberapa gerakan, Wu Yun terpaksa mundur terus-menerus. Meskipun ledakan Wu Yun kuat, ia masih terlihat sangat rendah dalam menghadapi kesenjangan absolut dalam kultivasi. Dalam pertarungan jarak dekat ini, tekanan yang diberikan Yuan Feng pada Wu Yun jauh lebih kuat daripada serangan telapak tangan jarak jauh sebelumnya. Dengan kata lain, Wu Yun masih meremehkan kekuatan tempur Yuan Feng. Nak, aku punya cara, dan ini satu-satunya cara kita. Tunggu dulu, dan aku akan mencoba melihat apakah metode ini berhasil. Jika tidak berhasil, maka kita harus menunggu untuk mati. Yue Yiren menghindari gerakan Yuan Feng, lalu dengan cepat mundur. Teriak pada Wu Yun. Ketika Yue Yiren pergi, semua tekanan tiba-tiba menimpa Wu Yun. Dia hampir tidak bisa mengatasinya pada awalnya, tapi dia segera dipaksa sampai menjadi sengsara oleh Yuan Feng. Hanya dalam beberapa napas, dada dan bahu kirinya masing-masing menerima satu serangan dari Yuan Feng. Ada darah di mulutnya dan dia muntah-muntah hebat. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat, dan teknik anti cederanya juga berpengaruh. Selain itu, ada penghalang pada dis bintang alam bela diri. Kalau tidak, aku khawatir dua gerakan tadi akan cukup untuk membunuhnya. Hei,
Jangan, brengsek. Dia ingin memanggil Yue Yiren untuk berhenti, tetapi saat dia hendak berbicara, dia segera merasakan serangan Yuan Feng. Dia mengumpat dengan marah dan dengan cepat menghindar. Haha, apa solusinya? Hanya kalian, kamu ingin melawanku. Kamu hanya berbicara omong kosong. Kata-kata Yue Yiren secara alami didengar oleh Yuan Feng. Saat ini, dia berada di atas angin dan penuh percaya diri. Mengatakan dengan nada yang sangat sombong. Bab 2253 Wabah Yue Yiren. Tentu saja, bagaimanapun juga, kesombongan adalah kesombongan, baru saja dia bertarung melawan Yue Yiren. Saya tahu bahwa si kecil Yue Yiren ini memiliki kemampuan yang sulit dipahami oleh orang awam. Oleh karena itu, ketika saya mendengar kata-kata Yue Yiren saat ini, saya sedikit banyak khawatir. Setelah memaksa Wu Yun mundur, dia berbalik dan segera bergegas menuju Yue Yiren. Nak, tunggu, hentikan dia. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, kita semua akan mati. Melihat Yuan Feng bergegas ke arahnya, Yue Yiren berteriak untuk mengingatkan Wu Yun. Saat ini, dia telah mundur ke posisi sekitar 10 meter di belakang. Wu Yun baru saja menghindari gerakan Yuan Feng dan bahkan berdiri teguh. Meskipun, dia tidak tahu metode apa yang dibicarakan Yue Yiren ini. Namun, saat ini memang sepertinya kita hanya bisa mengandalkan wanita cantik tersebut. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus memberikan Yue Yiren kali ini. Apakah dia bisa memblokirnya atau tidak, dia harus memblokirnya. Bajingan tua, berdiri di sana. Wu Yun bergoyang dan menebas dengan pedang pembunuhnya. Energi pedang pembunuh yang mengerikan itu seperti pelangi yang menembus matahari, menebas secara horizontal. Terdengar suara mendesis, dan udara terkoyak. Pedang ini menebas tepat di depan Yuan Feng. Meski Yuan Feng mengelak dengan mudah, dia juga langsung mencegat Yuan Feng yang sedang bergegas menuju Yue Yiren. Di saat yang sama, Wu Yun segera berdiri di antara Yue Yiren dan Yuan Feng. Oh, bocah sembrono. Jika aku tidak membuatmu berguna, kamu pasti sudah lama mati. Yah, karena kamu sangat cemas, maka aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Jika kamu dihancurkan, itu tidak akan menghalangiku dari menginterogasi Wu Lingtian. Keberadaannya, kata-kata dingin dan marah terlontar dari mulut Yuan Feng. Dapat didengar bahwa Yuan Feng sangat marah. Bagaimanapun juga, ini pertama kalinya dia mengatakan ingin menghancurkan Wu Yun. Sebelumnya dia selalu ingin menangkap Wu Yun terlebih dahulu dan menyiksa keberadaan Wu Lingtian. Aku akan menghancurkanmu. Yuan Feng meraung marah, menghindar, dan bergegas menuju Wu Yun. Budidaya agung yang tebal dan ganas menyelimutinya. Telapak tangannya juga menjadi seperti cakar baja, mengunci tenggorokan Wu Yun. Kecepatannya juga sangat cepat. Menghadapi serangan seperti itu, wajah Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Jika dia dalam kondisinya saat ini, dia pasti tidak akan bisa menghalangi gerakan Yuan Feng. Bahkan dis bintang alam bela diri mungkin akan tersingkir. Seperti disebutkan sebelumnya, Martial Realm Star Disc adalah artefak. Tapi artefak tetaplah artefak, dan ini adalah area alam dewa. Peran artefak di sini sebenarnya tidak terlalu besar. Itu bahkan tidak sekuat pedang pembunuh di tangan Wu Yun. Bagi dunia dewa, artefak hampir sama dengan senjata fana di dunia fana. Dan dia tidak bisa memblokirnya, dan dia tidak bisa mengelak. Lagi pula, jika dia menghindar, itu sama saja dengan menyerahkan posisi ini. Ini setara dengan membuat Yue Yiren terkena serangan Yuan Feng. Ayolah, bajingan tua. Wu Yun juga meraung marah. Pedang pembunuh diangkat tinggi-tinggi. Di saat yang sama, dia segera mengaktifkan kemampuan amplifikasi, Surah Hell. Dia juga berteriak, cara membunuh, keterampilan bela diri kedua, bunuh naga gila. Pedang panjang itu ditebas, dan semua serangan pembunuhan ditujukan pada Yuan Feng. Tentu saja, Wu Yun secara alami tahu bahwa serangan ini mungkin dapat memblokir Yuan Feng untuk sementara waktu, tetapi tidak akan pernah bisa memaksanya mundur. Bahkan setelah beberapa saat, Yuan Feng akan menerkamnya lagi. Karena itu, dia juga bersiap. Menghadapi momen krisis hidup dan mati ini, bisa dikatakan ia rela menyerah sepenuhnya. Jari-jari tangannya yang lain sudah menempel pada cincin penyimpanan.
Begitu Yuan Feng menerkam lagi, dia kemudian mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Senjata sucinya adalah Menara Indah Bintang 9. Meskipun mungkin ada risiko mengekspos senjata suci tersebut, saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Seperti yang diharapkan, langkah membunuh naga gila ini sangat mudah, tetapi Yuan Feng memblokirnya dan menjinakkannya. Setelah solusi terselesaikan, Yuan Feng mengejek dengan dingin yang tak tertandingi, "Mengapa? Apakah ini satu-satunya kemampuan?" Saya berkata, "Jika saya bisa menangkap Wu Lingtian saat itu, saya bisa menangkap Anda." Omong-omong, pertarungan Anda adalah miliknya, kekuatannya tidak sebaik Wu Lingtian. Saat dia selesai berbicara, Yuan Feng bergegas mendekat. Dan Wei Tianchen juga berpikir, dan Menara Indah Bintang 9 telah mencapai ujung jarinya. Saat berikutnya, itu akan dirilis. Tapi sekarang, tiba-tiba, kekuatan yang sangat agung menyelimuti Wu Yun dalam sekejap. Tekanan budidaya yang awalnya diberikan oleh Yuan Feng menghilang seketika di bawah pengaruh energi ini. Bahkan langkah ofensif Yuan Feng dipaksa mundur oleh kekuatan ini. "Yue Yiren, apakah dia berhasil?" Wu Yun berbisik diam-diam. Pertama kali dia memikirkan Yue Yiren. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kembali Menara Indah Bintang 9 yang telah mencapai ujung jarinya. Melihat ke belakang, ternyata itu benar. Anda menebaknya dengan benar, itu memang Yue Yiren. Pada saat ini, aliran cahaya merah berdarah tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Yue Yiren. Dan energi yang menyelimuti Wu Yun saat ini berasal dari sini. Energi ini juga berwarna merah darah. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa keseluruhan kekuatan Yue Yiren beberapa kali lebih kuat daripada awalnya. Mungkin, dia tidak bisa bersaing dengan Yuan Feng. Setidaknya saat ini, ada perasaan samar bahwa dia tidak lebih lemah dari Yuan Feng. Pada saat Wu Yun sedang berpikir, Yue Yiren juga bergegas maju. Saat dia melewati Wu Yun, suara Yue Yiren berbisik di telinga Wu Yun. "Nak, minggir. Aku akan menjadi penyerang utama. Kamu bantu aku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyeretnya sampai mati. Kamu mencari kesempatan untuk menyerang. Tetapi kamu harus ingat bahwa aku hanya bisa bertahan sebentar. Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Dan, setelah itu, saya akan sangat lemah. Jika Anda tidak menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan selama proses ini, kami benar-benar hanya bisa menunggu untuk mati." Yue Yiren menyelesaikan kalimat ini dengan cepat. Saat berikutnya, dia sudah bergegas menuju Yuan Feng. Bab 2254 Awan Setan dan Kabut Racun. Sialan kamu bajingan, tentu saja, kamu masih punya trik seperti itu. Tapi jadi kenapa, menurutmu aku, Yuan Feng, begitu mudah ditindas? Kedua reptil itu berulang kali menantang Yang Mulia dan benar-benar mencoba bertarung dengan aku. Aku bertengkar, kamu membuatku kesal, kalian berdua benar-benar membuatku kesal. Yuan Feng meraung. Meskipun kata-katanya kasar, dia mungkin terkejut dengan ledakan tiba-tiba Yue Yiren. Dia sangat jelas tentang perbedaan antara ledakannya sendiri dan ledakan Yue Yiren dan Wu Yun. Oleh karena itu, ketika dia melihat momentum Yue Yiren secara keseluruhan dan mulai mengejarnya dalam garis lurus, dia sedikit panik. Karena dia tahu bahwa kultivator seperti Yue Yi dan Wu Yun memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk bertarung melampaui level di depan kultivator seperti mereka, Tianlongxing. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan posturnya saat ini untuk melawan Yue Yiren. Tentu saja kepanikan kembali menimbulkan kepanikan. Tapi bukan berarti dia takut. Sebagai pemimpin agung dari Sekte Sengwu, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya pasti lebih dari dirinya yang sekarang. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena dia yakin itu cukup untuk menghadapi Wu Yun dan Wu Yun menggunakan kekuatan tempur normal mereka saat ini. Tentu saja ini juga benar. Dia melakukan. Tapi sekarang, dia merasakan tekanan dari Yue Yiren. Dia akan meledak, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ketika Yiren bergegas menuju Yuan Feng. Saya melihat aura aneh seperti kabut hitam tiba-tiba muncul di sekitar Yuan Feng. Ini sungguh aneh.
Tidak mungkin untuk mengatakan apakah kabut hitam ini membuat Yuan Feng lebih kuat atau ada perubahan lain. Tapi setidaknya satu hal yang pasti, dia memang sudah berubah. Dan itu menjadi sangat aneh. Aura merah menyala yang awalnya keluar dari tubuh Yue Yiren sepertinya tidak ada di depan kabut hitam ini. Dan ketika Yue Yiren bergegas menuju Yuan Feng dengan momentum yang tak terkalahkan, itu sebenarnya dipantulkan kembali langsung oleh kabut hitam. Kabut hitam menyelimuti Yuan Feng dalam jarak beberapa meter. Seluruh pribadi Yuan Feng tampak sangat menakutkan. Setelah dipaksa mundur oleh rebound, Yue Yiren tidak melanjutkan menyerang, dia mungkin juga dikejutkan oleh kabut hitam. Dari belakang, Wu Yun akhirnya bergegas mendekat. Sambil memegang pedang pembunuh, dia terbang ke samping Yue Yiren, mengerutkan kening dalam-dalam, menatap kabut hitam yang mengelilingi Yuan Feng. Tetapi bahkan dengan teknik menusuk pupil, Wu Yun masih tidak bisa melihat apa itu kabut hitam. Itu bukan gas beracun, racun atau sejenisnya. Tapi ini jelas bukan nafas kultivasi. Secara keseluruhan, ini adalah kabut yang sangat aneh. Yang paling aneh adalah kabut hitam ini justru bisa langsung memantulkan Yue Yiren yang semula mampu mengabaikan serangan energi. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dimengerti. Hei, apa-apaan ini? Tidak bisakah kamu menerobosnya? Wu Yun bertanya pada Yue Yiren dengan suara rendah. Entahlah, ini sangat aneh. Rasanya seperti kekuatan bertipe energi, tapi bisa langsung memantul kembali padaku. Dengan kata lain, ini adalah tipe keberadaan fisik, tapi ini. Di tengah jalan kata-kata itu, Yue Yiren tiba-tiba berhenti berbicara. Dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mungkin, dia memikirkan beberapa kemungkinan. Dia pasti sudah menebak beberapa petunjuk tentang kabut hitam ini. Ada apa? Wu Yunjian Yue Yiren tiba-tiba berhenti berbicara di tengah kata-katanya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk bertanya. Tapi Yue Yiren tetap memasang ekspresi serius dan tidak menjawab. Tepat ketika Wu Yun hendak bertanya lagi. Di seberangku, Yuan Feng berbicara. Apa? Apakah kamu tidak takut dengan serangan kekuatanku? Kenapa kamu tidak datang lagi dan terus datang? Yuan Feng berkata dengan sangat arogan. Apakah menurut Anda saya, pemimpin agung Sekte Sengwu, benar-benar memiliki kekuatan tempur yang baru saja saya miliki? Apakah menurut Anda benar-benar mampu bersaing dengan saya? Ini tidak terduga, Anda tidak dapat berpikir dari itu. Ini adalah jalan kuno dari langit berbintang, sangat kabut beracun dari awan iblis yang berasal dari bintang awan hantu tempat Nan berada. Kabut ini sangat beracun. Anda pasti memiliki gas beracun di tubuh Anda sekarang, tidakkah kamu merasa tidak nyaman? Yuan Feng jelas mengucapkan kata-kata ini kepada Yue Yiren. Saat Wu Yun mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya disebut Ghost Cloud Star dan Demon Cloud Poison Mist. Tapi dari kata-kata Yuan Feng, dia tahu bahwa kabut hitam ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Melihat suara Yue Yiren yang tiba-tiba berhenti berbicara, hati Wu Yun bergetar. Apakah kamu diracuni? Wu Yun berbalik dan bertanya dengan suara rendah. Namun, dia tidak perlu menunggu jawaban Yue Yiren, dia sudah tahu jawabannya. Karena, Yue Yiren telah menggunakan semacam kemampuan yang tidak dia ketahui, dan auranya sangat meningkat. Itu menyusut seperti orang gila. Apalagi yang dikurangi jauh lebih banyak dibandingkan yang ditingkatkan sebelumnya. Namun hanya dalam beberapa saat, dia bahkan tidak bisa mempertahankan level normal sebelumnya. Wu Yun bahkan bisa merasakan aura di sekitar Yue Yiren mulai menjadi sangat kacau. Tidak perlu dijawab, tapi sudah dijawab. Dalam keadaan ini, tidak ada kemungkinan lain selain keracunan. Puff. Benar saja, saat Wu Yun sedang berpikir, terdengar suara muntah darah. Itu Yue Yiren. Setelah muntah darah, Yue Yiren, yang semula melayang di udara, melunak dan jatuh ke tanah. Ketika Wu Yun melihatnya, dia langsung terkejut dan segera terbang ke bawah untuk menangkap Yue Yiren. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Yun bertanya dengan panik. Saat ini, Yue Yiren sangat lemah. Lampu merah yang menyelimuti dirinya telah menghilang. Matanya kabur dan bibirnya hitam dan ungu. Seluruh tubuhnya penuh aura, sangat kacau.
Dia membuka mulutnya, seolah ingin menjawab Wu Yun. Namun setelah beberapa kali mencoba, tidak ada yang berhasil. Setelah beberapa saat, matanya menjadi gelap dan dia tertidur. Tapi aura kacau tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Yue Yiren jelas bukan hanya dalam keadaan koma. Dia sangat keracunan dan hidupnya bisa dalam bahaya kapan saja. Sial, bajingan tua sialan. Melihat Yue Yiren seperti ini, Wu Yun mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dan menggeram. Meskipun sepertinya tidak ada hubungan yang mendalam antara dia dan Yue Yiren. Tapi bagaimanapun juga, Yue Yiren telah bersamanya selama beberapa tahun. Beberapa emosi tidak harus diungkapkan untuk menjadi kenyataan. Hal ini terjadi pada Wu Yun dan Yue Yiren. Meskipun waktu yang dibutuhkan Yue Yiren untuk keluar dari cangkangnya dan terlahir kembali tidak terlalu lama, seringkali saat keduanya bertemu, mereka bertengkar. Namun jika menyangkut hidup dan mati, dia tetap mempertimbangkan pihak lain terlebih dahulu. Begitu saja, Qian Yue Yiren menghadapi Yuan Feng tanpa berpikir panjang, dan langsung mengambil tindakan di depannya. Dan semua sebab dan akibat ini pada akhirnya karena Seng Wuzong ingin menemukan Wu Lingtian, dan karena dia Wu Yunqi bangkit. Oleh karena itu, ketika Wu Yun melihat Yue Yiren diracuni, dia menyalahkan dirinya sendiri. Letakkan Yue Yiren dengan lembut di bahunya dan duduklah. Memalingkan kepalanya, matanya merah, dan amarahnya tampak nyata, menatap Yuan Feng yang sombong dan angkuh dalam kabut hitam. Bajingan tua, kamu membuatku kesal, kamu benar-benar membuatku kesal. Wu Yun hampir mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Bab 2255 Wabah Wu Yun. Menjengkelkanmu. Haha, hahaha. Yuan Feng tiba-tiba tertawa liar, seolah tiba-tiba mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia tertawa, matanya menatap Wu Yun dengan penuh penghinaan. Dia menyendiri dan tidak menganggap Wu Yun sebagai lawan yang bisa dia pandang. Setelah tawa itu berakhir, dia masih berbicara dengan nada yang sangat sombong. Bajingan, kamu tidak berpikir kamu memiliki kemampuan untuk bersaing denganku, kan? Belum lagi Wu Lingtian, yang sudah lebih kuat darimu, hanya si kecil ini, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan milikmu? Lebih baik daripada kamu. Tetapi apa hasilnya? Jadi, apakah kamu akan melepaskan kultivasimu dan mengikutiku, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Oh, aku bilang kamu membuatku kesal. Wu Yun tidak memperhatikan kata-kata Yuan Feng, nadanya sangat dingin, matanya meledak karena amarah, dan dia menatap Yuan Feng. Begitu kata-kata dingin itu jatuh, Wu Yun mengerahkan kekuatan dengan kakinya, seperti aliran cahaya yang melesat. Tiba-tiba ia melesat ke depan. Pedang pembunuh di tangannya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia menebaskannya ke udara, menuju ke arah Yuan Feng. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Menghadapi Wu Yun yang bergegas ke arahnya, Yuan Feng bahkan tidak bergerak. Sepertinya dia bahkan tidak punya niat untuk melawan. Mungkin, dia cukup percaya diri dengan kabut hitam dan awan beracun yang menyelimutinya. Sungguh, dia juga harus memiliki kepercayaan diri seperti itu. Setidaknya, dalam kondisi Wu Yun saat ini, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Yuan Feng. Tapi karena Wu Yun berani maju ke depan, itu membuktikan bahwa dia harus yakin. Dengan kata lain, dia pasti punya cara lain. Tentu saja, metode lain bukanlah rahasia, Wu Yun sudah siap menggunakannya sebelum ini. Hanya karena ledakan tiba-tiba Yue Yiren dia berhenti menggunakannya. Tapi sekarang, Yue Yiren telah diracuni dan koma, dan bahkan telah mencapai titik di mana hidup atau matinya tidak pasti. Wu Yun tidak punya jalan keluar. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran. Tundukkan Yuan Feng dan interogasi dia tentang penawarnya. Momen di udara, momen ketika pedang pembunuh ditebas. Wu Yun berteriak keras. Seni bela diri kedua, siklus hidup dan mati. Artefak suci, menara indah bintang 9. Dalam sekejap, di atas kepala Wu Yun, sebuah lorong gelap berdiameter sekitar 1 meter, memancarkan aura menakutkan, dipimpin ke tujuan yang tidak diketahui, muncul seketika. Ini adalah jalur reinkarnasinya. Segera setelah itu, menara indah bintang 9, berkedip dengan cahaya keemasan terang, tiba-tiba muncul. Pada saat ini,
Di bawah peningkatan Menara Indah Bintang 9, tingkat budidaya Wu Yun melonjak dari dewa tingkat ketiga saat ini ke dewa tingkat ketujuh. Tentu saja, jika hanya itu, jika budidayanya mencapai demigod tingkat ketujuh, dia secara alami tidak akan mampu bersaing dengan Yuan Feng. Namun pertumbuhan nyata Menara Indah Bintang 9 setelah menjadi senjata suci masih jauh dari peningkatan dalam budidaya. Kalau tidak, itu tidak akan disebut bejana suci. Selain itu, seni bela diri Tao reinkarnasi hidup dan mati, tahap pertama menelan reinkarnasi, dan kekuatan untuk merebut kehidupan, juga diaktifkan dengan kekuatan penuh. Tentu saja, ada juga kekuatan dari cara membunuh. Dilindungi oleh 3 lapisan kekuatan, Wu Yun langsung menerobos kabut hitam. Padahal, sebelumnya, Yuan Feng yang sama sekali tidak menganggap serius Wu Yun, tiba-tiba terkejut saat melihat munculnya reinkarnasi hidup dan mati serta munculnya senjata suci. Dia mungkin tidak tahu tentang reinkarnasi hidup dan mati. Lagi pula, di antara aturan kultivasi mereka di Tianlong Star, tidak ada yang namanya kebangkitan seni bela diri. Namun ia juga bisa merasakan bahwa kemunculan reinkarnasi hidup dan mati memang memberinya perasaan yang sangat istimewa. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas dengan kata-kata, namun sepertinya membuatnya merasakan tekanan. Tapi yang benar-benar mengejutkan Yuan Feng adalah Menara Indah Bintang 9. Dia tidak tahu seni bela diri, tapi dia pasti mengenali apa itu senjata suci. Baginya, senjata ilahi belaka, Martial Realm Stardust, tidak dianggap serius sama sekali. Tapi Menara Indah Bintang 9 sudah pasti cukup untuk membuatnya melihatnya dengan serius dan bahkan membuatnya serakah. Artefak suci ada di luar alam dewa. Mungkin itu tidak bisa sepenuhnya membalikkan keadaan pertempuran, tapi itu pasti bisa membuatnya melihat lebih dekat. Namun, meski begitu, jika hanya itu saja, itu tidak akan cukup membuat Yuan Feng panik. Itu hanya bisa sedikit mengejutkannya. Faktanya, dia masih belum siap untuk melawan. Lagi pula, dia terlalu percaya diri pada dirinya sendiri, racun iblis. Haha, kamu bajingan, kamu sebenarnya memiliki senjata suci. Oke, bagus sekali. Dengan senjata suci ini, kita dapat menemukan Wu Lingtian dan mengambil kembali mutiara naga langit. Ketika saatnya tiba, Sekte Sengwu kita pasti akan mencapai prestasi yang lebih besar. Kemuliaan. Tentu saja, bagimu, bahkan jika kamu memiliki senjata suci, apa yang dapat kamu lakukan? Di depanku, kamu masih tidak layak disebutkan. Kabut racun iblis, menurutmu begitukah? Mudah dipatahkan. Sekarang, kamu sudah apakah kamu diracuni? Lagi pula, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melihat Wu Yun yang telah menembus kabut beracunnya, Yuan Feng mencibir. Dia masih berdiri diam dengan tangannya di belakang punggungnya, dan tidak ada niat untuk melawan atau menghindar. Tapi saya harus mengatakan bahwa dia terlalu percaya diri. Dia sangat percaya diri. Tentu saja kebutaan semacam ini pasti akan berhasil pada orang lain. Orang-orang biasa tidak bisa menolak keberadaan kabut racun iblis. Jika Anda memasukkannya, Anda akan mendapatkannya. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Meskipun dia tidak akan langsung mati, tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan jatuh ke dalam kelemahan yang tak ada habisnya sebelum kematian. Sama seperti Yue Ren. Dia percaya bahwa begitu Wu Yun menghirup kabut beracun, dia akan segera jatuh ke tanah dan tidak dapat menyerangnya lagi. Karena itu, dia tidak punya postur untuk menghindar atau memblokir. Tapi dia tidak pernah menyangka. Bab 2256 kalah. Yuan Feng tidak pernah menduganya. Wu Yun, yang memasuki kabut beracun iblis, tidak muncul dalam kondisi yang diharapkannya. Dia hanya mengetahui kekuatan kabut racun iblis surgawi, tapi bagaimana dia bisa mengetahui kekuatan seni dewa bela diri tertinggi? Dapat dikatakan bahwa syarat atribut dasar seni dewa bela diri Taisang pada awal penciptaannya adalah kebal terhadap segala racun. Dan kenyataannya memang demikian. Tentu saja, jika itu masih merupakan seni dewa bela diri tertinggi, mungkin masih mustahil untuk melakukannya. Bagaimanapun, atribut seni dewa bela diri tertinggi hanya ada di alam dewa. Tapi kabut beracun iblis ini bisa dikatakan sebagai keberadaan beracun paling kuat di alam dewa. Mungkin jika ditanggapi dengan serius,
Anda mungkin tidak akan mampu menandinginya. Namun kini teknik dewa bela diri Taisang, setelah mengalami pencerahan dari nenek moyang sekte penjinak binatang di menara sarkofagus raksasa, telah ditingkatkan oleh Wu Yun menjadi atribut teknik alam suci. Selain itu, ia memiliki sifat kebal terhadap segala racun. Tentu saja, Anda tidak akan dirugikan karenanya. Tentu saja, pertama kali dia memasuki kabut beracun. Pertama kali tubuhnya bersentuhan dengan kabut beracun, Wu Yun masih bisa merasakan perasaan yang hampir mencekiknya, membuatnya lemah, dan membuatnya koma. Namun, kemunculan Taisang Martial God Jue. Setelah itu kekuatan magis dan dahsyat muncul. Kabut beracun yang menyerang tubuh Wu Yun langsung teratasi. Tapi Yuan Feng sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia tidak tahu bahwa Wu Yun bisa terhindar dari bahaya kabut beracunnya. Tapi Wu Yun juga melihat ini. Dia diam-diam berbisik di dalam hatinya, "Hei, bajingan tua, sepertinya dia terlalu percaya diri dengan kabut beracun iblis omong kosongnya, dan dia bahkan tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Lupakan saja. Aku masih khawatir tidak tahu caranya untuk memulai, tapi inilah jawabanku. Kesempatan sempurnaku." Pikirannya berputar dan emosinya bergerak. Berbagai kemampuan dilepaskan dengan seluruh kekuatan Anda. Pedang pembunuh diangkat tinggi dan ditebas dengan satu serangan. Dia berteriak di mulutnya, "Bunuh naga gila itu." Dia menebas dengan pedang, dan pada saat yang sama, seni bela diri Tao dari reinkarnasi hidup dan mati, merebut kehidupan, juga diluncurkan pada saat yang sama. Karena itu, saat saya melihat Wu Yun tidak diserang oleh kabut beracun, tetapi melancarkan serangan dalam kabut beracun, Yuan Feng tertegun sejenak. Namun, Yuan Feng juga merupakan dewa tingkat ketiga. Serangan ini masih belum berdampak banyak padanya. Meski itu hanya reaksi saat itu juga, dia masih bisa menolaknya. Meskipun kali ini di bawah penguatan menara senjata suci bintang 9 yang indah, kekuatan gerakan untuk membunuh naga gila ini sudah beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi itu masih belum cukup untuk menimbulkan dampak kerusakan yang besar pada Yuan Feng. "Haha, Zai Sui, kamu benar-benar punya beberapa trik di lenganmu, dan kamu tidak takut dengan kabut beracun iblisku." Sambil mencibir, Yuan Feng menari telapak tangannya, dan segera, perisai energi terkondensasi di depannya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan Yuan Feng terlempar mundur setengah langkah. Wu Yun, yang mengambil inisiatif menyerang, mundur lebih jauh dari Yuan Feng. Dia terlempar ke belakang 7 atau 8 langkah sebelum dia berdiri teguh. Jalang, menurutmu, apa?" Melihat Wu Yun dengan mudah dipukul mundur olehnya, Yuan Feng ingin mengejeknya. Tapi saat dia mengucapkan kata-katanya, saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dengan liar. Ini, seru Yuan Feng tanpa sadar. Sebab, ia menyadari bahwa vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang dengan cepat menguras vitalitas tubuhnya. Hidup, ini tidak mungkin untuk dilewatkan. Berlalunya vitalitas seolah-olah vegetasi hijau subur dengan cepat layu. Benar, ini adalah langkah kedua Wu Yun. Seni bela diri reinkarnasi hidup dan mati, kekuatan untuk merebut kehidupan. Awalnya, Wu Yun tidak yakin apakah trik ini akan berhasil pada Yuan Feng. Oleh karena itu, pada saat ini, melihat vitalitas Yuan Feng diambil olehnya, dia sedikit santai sejenak. Tapi itu hanya momen relaksasi. Wajah Wu Yun masih jelek. Tak lama kemudian, perasaan hatinya menjadi tegang kembali. Sebab, bagaimanapun juga, itu masih karena kekuatannya yang terlalu lemah. Dia tidak bisa menahan kekuatan ini. Dengan kata lain, kekuatan ini hanya dapat ditangkap, tetapi tidak dapat sepenuhnya menekan Yuan Feng. Namun ketidakmampuan menekan Yuan Feng membuktikan bahwa Yuan Feng bisa melawan. Seperti yang diharapkan, Yuan Feng meraung liar, dan kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Puff! Wu Yun langsung terguncang oleh gelombang kekuatan ini. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Dia terluka, dan lukanya tidak ringan, bahkan sangat serius. Setelah dikirim terbang lebih dari 10 meter, Wu Yun terhuyung mundur dan hampir jatuh. Yuan Feng, sebaliknya,
merasa sedikit lemah hanya karena hilangnya vitalitasnya. Selain itu, tidak ada yang aneh pada dirinya. Sial, apa yang harus aku lakukan? Bahkan setelah menggunakan senjata suci, aku masih tidak bisa bersaing dengannya. Bajingan tua ini terlalu kuat. Wu Yun berdiri teguh, darah masih perlahan menetes dari mulutnya. Nyeri hebat di dada masih terus berlanjut. Meskipun kemampuan perbaikan tubuh suci abadi dengan cepat memperbaiki luka yang dideritanya di tubuhnya. Tapi bagaimanapun juga, kecepatan perbaikan tidak bisa mengimbangi. Yuan Feng bisa menyerangnya lagi kapan saja. Wu Yun, dalam kondisinya saat ini, belum berada di ujung tanduk. Tapi kalau soal serangan balik, saya khawatir kemampuan serangan baliknya tidak banyak. Begitu Yuan Feng menyerangnya lagi, kemungkinan besar Wu Yun juga akan berada di sini. Kesenjangan dalam budidaya di antara mereka masih terlalu besar. Dengan bergabung dengan Yue Yiren, masih ada kemungkinan untuk bersaing. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendirian, bahkan dengan menggunakan artefak suci dan semua kartu asnya yang lain. Untungnya, Yuan Feng tidak langsung bergegas, dia memberi Wu Yun waktu sejenak untuk bernapas. Mendongak, Wu Yun melihat 4 tetua Tianming yang berada dalam formasi terpisah di kejauhan sudah duduk bersila dalam meditasi. Tampaknya apa yang disebut formasi jebakan langit dan bumi telah terlalu merugikan mereka. Sekarang, aku mungkin tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Yue Yiren berkata bahwa setelah menggunakan formasi jebakan langit dan bumi, mereka berempat akan jatuh ke dalam kondisi lemah untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, itulah yang seharusnya terjadi. Tentu saja, hal-hal ini bukanlah hal yang harus dipertimbangkan Wu Yun saat ini. Yang seharusnya dia pikirkan adalah Yuan Feng. Sekarang, bahkan Yuan Feng saja masih cukup untuk menimbulkan ancaman fatal baginya. Dia menoleh ke belakang, saat keempat tetua takdir jatuh ke dalam kelemahan. Di belakangnya, dinding energi yang awalnya menghalangi dia untuk pergi telah hilang. Pikiran Wu Yun berputar cepat. Meski amarah di hatinya mendidih, meski begitu ia tak sabar untuk menundukkan Yuan Feng dan meminta obat penawar yang bisa menyelamatkan Yue Yiren dan melarutkan kabut beracun iblis. Tapi bagaimanapun juga, hidup adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersaing dengan Yuan Feng. Hanya dengan bertahan hidup seseorang dapat memiliki kesempatan untuk membalas dendam dan menyelamatkan Yue Yiren. Namun bagaimana cara bertahan hidup adalah masalah besar. Bab 2257 Hampir Mati, Keajaiban. Berjuang, aku tidak bisa bertarung lagi. Berlari, ini sedikit harapan, tapi ini hanya sedikit harapan. Bagaimanapun, kecepatan Wu Yun telah sangat berkurang setelah cedera. Bahkan di masa kejayaan sebelumnya, dia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan Yuan Feng dan yang lainnya. Sekarang, secara alami hal itu menjadi lebih mustahil. Terlebih lagi, dia sangat dekat dengan Yuan Feng saat ini. Jika dia benar-benar ingin lari, dia mungkin akan segera tertabrak. Oleh karena itu, melarikan diri mungkin tidak mungkin dilakukan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Apakah saya benar-benar akan mati di Tianlong Star kecil ini? Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan berbisik. Saat ini, menghadapi kesenjangan kekuatan absolut ini, dia benar-benar merasa tidak berdaya. Beri aku senjata suci. Beritahu aku keberadaan Wu Lingtian. Demi membawakanku senjata suci, mungkin aku bisa memberimu kesempatan. Aku hanya akan melumpuhkan budidayamu dan tidak membunuhmu. Tiba-tiba, suara Yuan Feng terdengar lagi. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia penuh percaya diri, penuh arogansi, bahkan memiliki perasaan sombong di dunia dan siapa yang lebih baik dari saya. Perasaan ini membuat Wu Yun sangat jijik bahkan membuatnya ingin muntah. Meskipun dia tahu dia telah dikalahkan, Wu Yun masih membenci Ming Ming. Dia tidak menurunkan postur tubuhnya sedikit pun. Dia meludah dan memasukkan menara indah bintang 9 ke dalam ring penyimpanan. Dia memegang pedang pembunuh dengan satu tangan dan memasukkannya ke tanah untuk menstabilkan dirinya dan mencegah dirinya jatuh. Namun paksaan terhadap budidaya Yuan Feng selalu berada di atas kepalanya. Dia merasa kakinya semakin berat. Sepertinya dia bisa jatuh kapan saja.
Dan tindakannya barusan membuat Yuan Feng marah lagi. Sikap awalnya menyendiri dan sombong tiba-tiba menghilang. Kemarahan sekali lagi memenuhi seluruh wajah Yuan Feng. Kamu benar-benar ceroboh. Aku memberimu beberapa kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kamu berulang kali bertindak ceroboh dan mencari kematian. Dengan raungan rendah, budidayanya merangkak naik, dan Yuan Feng bergegas menuju Wu Yun lagi. Bajingan tua. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan pedang pembunuh yang disandarkan di tanah di tangannya. Meski dia juga bergerak maju dalam posisi bertahan, terlihat jelas bahwa hal ini sudah sangat enggan. Dia menyaksikan Yuan Feng menyerangnya. Menonton tanpa daya, saya khawatir saya benar-benar tidak dapat melawan setelah serangan ini. Wu Yun menghela nafas. Dia tidak mundur atau menurunkan posisinya. Saya hanya merasakan ada kebencian, penyesalan dan keengganan di hati saya. Dia masih memiliki banyak hal yang belum dia selesaikan. Tapi mungkin tidak ada harapan. Yue Yiren, anak kecil, tidak peduli apakah kamu adalah dewi perang wanita yang terlahir kembali atau tidak, kali ini, maafkan aku, kamu memilihku, dan aku tidak bisa melindungimu. Dia berbisik diam-diam. Wu Yun tidak banyak bicara lagi. Teriak. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mempersiapkan langkah terakhirnya. Perlahan-lahan mengangkat tinggi-tinggi pedang pembunuh di tangannya, dia bersiap untuk melakukan upaya terakhir. Sekalipun dia dikalahkan, dia tidak akan pernah menyerah. Huff, kamu masih memikirkannya ketika kamu akan mati. Pergilah ke neraka, jalang. Yuan Feng meraung, kata-katanya sangat dingin. Tentu saja, karena itu, dia belum menanyakan kabar Wu Lingtian, jadi wajar saja dia tidak akan membunuh Wu Yun. Itu hanya akan menghancurkannya. Dan semua ini, mungkin, merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Setidaknya, kedua pihak yang hadir menilai masalah ini sudah pasti. Baik Wu Yun dan Yuan Feng sudah percaya bahwa hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, Wu Yun merasakan kekuatan yang sangat agung tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba tidak bisa merasakan tekanan serangan Yuan Feng yang menyelimuti dirinya. Bahkan Yuan Feng, yang semakin dekat dan terlihat jelas di depan matanya, perlahan mulai menjadi kabur. Itu sangat buram sehingga dia bahkan tidak bisa lagi melihat Yuan Feng. Awalnya, Wu Yun mengira ini mungkin ilusinya. Mungkin serangan Yuan Feng telah mengenai dirinya. Tapi dia tidak merasakannya. Dengan kata lain, ini adalah saat dia jatuh ke dalam ketidaktahuan dan melihat ke belakang sebelum kematian. Namun tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebab, samar-samar, dia seperti mendengar auman Yuan Feng. Suara itu bukanlah suara kegembiraan. Sebaliknya, itu adalah kemarahan. Yuan Feng tampak mengaum dengan marah dan bertanya, Wu Yun, kemana kamu pergi? Tapi Wu Yun secara tidak sadar masih percaya bahwa ini mungkin masih ilusi, lagi pula, dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Dia pikir ini masih merupakan imajinasi subjektif terakhirnya sebelum meninggal. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Wu Yun perlahan menyangkal dugaan tersebut. Sebab, ia menemukan bahwa ruang di sekitarnya dengan cepat terdistorsi dan berubah. Distorsi dan perubahan semacam ini sangat nyata dan jelas bukan khayalan atau ketiadaan. Seseorang menyelamatkanku. Wu Yun dengan cepat memikirkan kemungkinan ini. Namun tak lama kemudian dia dipenuhi dengan penolakan. Di tempat seperti ini, bagaimana cara menyelamatkan, siapa yang bisa menyelamatkan? Jika itu adalah dunia yang dia tinggali sebelumnya, mungkin bukan tidak mungkin seseorang bisa menyelamatkannya. Tapi bukan di sini. Inilah dunia bintang di jalan langit berbintang kuno. Ini adalah bintang naga. Siapa yang bisa menyelamatkanku di sini? Siapa yang akan menyelamatkan? Mungkin, aku benar-benar mati. Semua ini adalah dugaan terakhir yang dibuat oleh sisa kesadaran di pikiranku sebelum kematianku. Ini adalah pemikiran terakhir yang bergema di benak Wu Yun. Akhirnya, dengan distorsi yang cepat dan perubahan ruang di sekitarnya, dia tidak tahan dengan perubahan tersebut. Kelopak mataku semakin berat, pikiranku semakin mengantuk. Begitu matanya terpejam, dia akhirnya pingsan dan kehilangan kesadaran. Mengenai apakah dia hidup atau mati,
Wu Yun tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Dengan kata lain, di saat-saat terakhir sebelum koma, dia mengira dirinya sudah mati. Bab 2258 Sebuah langkah tak berdaya. Wu Yun yang koma tidak tahu sudah berapa lama. Kesadarannya sepertinya benar-benar sunyi, dan sepertinya dia telah mengalami banyak hal dalam proses koma. Saat Wu Yun membuka matanya, seluruh tubuhnya tiba-tiba terangkat. Dia melihat sekeliling. Ada kedamaian di sekelilingnya. Tidak ada musuh, tidak ada hantu, tidak ada dunia bawah, tapi jelas juga bukan surga. Aku belum mati. Wu Yun menyentuh tubuhnya. Kemudian dia melihat ke dalam lagi, dan terkejut saat mengetahui bahwa semua luka yang dia derita sebelumnya telah benar-benar sembuh. Ah, lukaku sudah sembuh. Penuh rasa tidak percaya. Wu Yun sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dia mulai memikirkan petunjuk dari semuanya. Sejak awal, menghadapi pukulan fatal Yuan Feng, tiba-tiba terjadi distorsi ruang. Saat itu dia mengira itu hanya ilusi. Tapi sekarang sepertinya itu bukan ilusi. Itu benar-benar seseorang yang membantunya. Tapi siapa orang yang membantunya? Tuan. Sebuah cahaya muncul di benak Wu Yun, dan dia memikirkan satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Namun tak lama kemudian, Wu Yun membantah dugaannya. Mo Yue sangat mengenal gurunya Wu Lingtian. Tapi kalau dilihat dari perkataan Yuan Feng, yang pernah bertemu Wu Lingtian sebelumnya, itu bisa disimpulkan. Bahkan jika kekuatan Wu Lingtian lebih kuat darinya, itu tidak lebih kuat. Dengan kata lain, Wu Lingtian tidak mungkin memiliki kemampuan untuk membawanya pergi dari Yuan Feng dengan mudah. Tunggu. Tiba-tiba, pemandangan lain terlintas di benak Wu Yun. Adegan ini adalah sesuatu yang dia lihat secara samar-samar ketika dia sedang koma. Karena tidak bisa melihat dengan jelas, Wu Yun tidak pernah memperhatikannya, bahkan mengira itu mungkin mimpi. Tapi sekarang, saya harus menghubungkan adegan ini dengan semua yang terjadi saat ini. Dan jika dihubungkan, semuanya tampak dijelaskan dengan jelas. Dalam keadaan koma, dia sepertinya samar-samar melihat tuannya Wu Lingtian, dan sosok hitam samar yang penampilannya tidak jelas. Wu Yun tidak tahu persis apa yang terjadi. Namun dilihat dari gambaran buram yang dilihatnya saat itu, majikannya, Wu Lingtian, sepertinya sedang berdebat dengan sosok hitam itu tentang sesuatu. Keduanya menolak untuk menyerah satu sama lain. Akhirnya, setelah keduanya berjuang beberapa saat, Wu Lingtian sepertinya telah membuat kompromi. Dan pada saat itulah Wu Yun tampak melihat bayangan hitam sedang beraksi. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Karena gambar yang dilihatnya hanya berakhir di sini, lalu tidak ada apa-apa. Mungkinkah guru meminta bayangan hitam untuk menyelamatkan saya? Tetapi siapakah bayangan hitam itu? Mungkinkah keberadaan yang menyelamatkan guru sebelumnya, orang di baliknya? Tetapi jika Anda mengikuti spekulasi saya dan informasi yang saya ketahui, manipulator di belakang guru bukanlah orang baik. Mengapa dia mendengarkan guru dan menyelamatkan saya? Bahkan guru dapat berdebat dengan saya. Aku tahu ada yang salah. Sebelum datang ke sini, orang-orang tua dari tempat suci itu berbohong padaku. Pada saat ini, pikiran Wu Yun dipenuhi dengan keraguan. Sepertinya dia sudah mengetahui semuanya, tapi sepertinya dia masih dipenuhi keraguan yang tak ada habisnya. Jika kamu harus datang, kamu tahu bahayanya sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Wu Yun. Saat dia mendengar suara ini, seluruh tubuh Wu Yun seperti tersengat listrik, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melihat sekeliling dulu, tapi setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia berkata dengan ngeri. Tuan, apakah itu Anda? Jangan bicara omong kosong, saya tidak punya banyak waktu. Itu memang Wu Lingtian. Dia melanjutkan, ayo pergi dari sini. Ini yang pertama dan satu-satunya, kali ini, untukmu, aku. Menyetujui permintaan orang itu. Aku tidak mau pergi, sayang. Dia menghela nafas, dan nadanya tidak bisa disalahkan, tapi tidak punya pilihan. Ayo kembali. Temukan cara untuk kembali. Dunia bintang tidak sesederhana yang kamu kira.
Selamat tinggal, bocah. Ngomong-ngomong, kembalikan benda ini ke Seng Wusong untukku. Tidak ada gunanya datang di sini. Ayolah, jika waktunya tiba, berikan mereka mutiara naga dan mereka tidak akan memburumu. Setelah mengatakan ini, suara Wu Lingtian tidak terdengar lagi. Tuan, di mana Anda? Di mana Anda? Permintaan siapa yang Anda setujui? Kemana Anda akan pergi? Tuan, Wu Yun menanyakan serangkaian pertanyaan. Tapi tidak peduli bagaimana dia bertanya, dia tidak pernah mendengar suara Wu Lingtian lagi. Sial. Tiba-tiba, Wu Yun meninju tanah dengan ekspresi kesal di wajahnya. Kalimat yang paling bergema di benaknya saat ini bukanlah di mana Wu Lingtian berada, atau kemana Wu Lingtian pergi. Yang paling dia pikirkan adalah Wu Lingtian mengatakan bahwa untuk menyelamatkannya kali ini, dia menyetujui permintaan pria itu dan pergi ke tempat yang tidak ingin dia datangi. Tuan, aku terus mengatakan aku di sini untuk membantumu, tapi aku menahanmu lagi. Sialan, penuh dengan kekesalan dan keengganan. Tapi Wu Yun tahu bahwa emosi apapun saat ini adalah salah. Dia harus menenangkan dirinya. Dia harus menyelesaikan masalah ini lagi. Sangat mustahil untuk pergi. Dia harus tinggal. Inilah tujuannya memasuki jalan langit berbintang kuno ini. Wu Yun tidak akan pernah pergi sendirian sebelum menemukan Wu Lingtian dan pergi bersamanya. Bab 2259 Rencana untuk berlatih. Menilai dari nada suara guru, saya tidak peduli apakah bayangan hitam itu baik atau buruk, tetapi dia pasti memaksa guru untuk pergi ke tempat yang tidak ingin dia datangi. Tempat itu mungkin bukan di dunia berbintang ini. Sepertinya, di luar dunia bintang ini, ada dunia lain. Tapi di mana itu? Saya khawatir tidak ada petunjuk di sini. Saya harus menemukan cara untuk kembali dan bertanya kepada mereka yang mengirim saya ke sini. Gai. Atau, tanyakan pada leluhur sekte penguasa binatang di sarkofagus. Sial, ini semua karena aku. Mendengarkan nada bicara tuannya, jika itu normal, di luar kemungkinan, selama dia tidak mau pergi, bayangan hitam tidak bisa memaksanya pergi. Tetapi untuk menyelamatkanku, dia meminta bayangan hitam untuk mengambil tindakan, dan menyetujui permintaan ini. Pemandangan buram yang kulihat dalam kesadaranku saat aku tidak sadarkan diri, guru, seharusnya pertengkaran dengan bayangan hitam adalah tentang masalah ini. Tidak, aku harus tenang, aku tidak boleh panik, aku harus meningkatkan kekuatanku. Benar, kamu harus meningkatkan kekuatanmu. Tanpa kekuatan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun melirik bola kristal biru muda di tangannya, seukuran setengah kepalan tangan. Ini mutiara naga langit. Mutiara naga langit Seng Wusong, haha. Kalau begitu, guru, aku akan menyelesaikannya untukmu jika kamu belum menyelesaikannya. Tidak mungkin mengembalikannya, para bajingan dari Seng Wusong itu hampir membunuhku, bagaimana aku bisa mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian? Lalu, selanjutnya, aku akan tinggal di wilayah alam Dewa Bintang Tianlong untuk meningkatkan kekuatanku. 18 mutiara Tianlong. Saya pasti akan mendapatkan semuanya. Tuan, tunggu saya pasti akan datang kepada Anda. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan bersumpah dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Yue Yiren. Akhirnya, Wu Yun memikirkan Yue Yiren. Sebelumnya, Yue Yiren terkena kabut beracun iblis. Setelah bangun tidur, dia terus memikirkan hal lain dan hampir melupakan Yue Yiren. Memikirkannya saat ini, Wu Yun menamparkan keningnya, penuh penyesalan. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saya tidak sadarkan diri. Apakah Yue Yiren masih hidup? Untungnya, Yue Yiren masih di sana. Saat Wu Yun mengangkatnya dari bahu ke tangannya, untungnya, dia masih bisa mendeteksi aura Yue Yiren. Dia masih hidup, namun, Wu Yun juga bisa merasakannya. Aura di tubuh Yue Yiren masih kacau. Meskipun dibandingkan dengan kekacauan sebelumnya, ini jauh lebih damai. Namun masih dapat dinilai dengan jelas bahwa kabut beracun iblis masih ada di tubuh Yue Yiren dan belum hilang. Wu Yun mencoba memasukkan kekuatannya ke dalam tubuh Yue Yiren untuk mendeteksi keracunan di tubuhnya. Diketahui bahwa kabut beracun iblis tertanam dalam ramuan iblisnya hari itu. Itu seperti kabut hitam, menutup ramuan iblisnya.
Sesekali ada nafas yang keluar dari kabut hitam. Aura kacau yang dirasakan Wu Yun sebelumnya berasal dari ini. Itu benar-benar memblokir pil iblis, kabut beracun yang sangat kuat. Wu Yun berbisik diam-diam, dan mengaktifkan teknik dewa bela diri tertingginya, mencoba melarutkan kabut hitam atas nama Yue Yiren. Namun, tidak peduli bagaimana Wu Yun mencoba, dia masih tidak bisa menghilangkan kabut hitam sama sekali. Meskipun seni dewa bela diri Taisang memiliki fungsi kebal terhadap segala racun. Tapi topeng kabut hitam ini sama sekali tidak ada di tubuh Wu Yun. Tidak peduli seberapa kuat teknik dewa bela diri tertinggi, ia tidak dapat mencapai kemampuan luar biasa untuk mendetoksifikasi orang lain. Sepertinya kita harus menemukan penawar kabut beracun iblis ini sesegera mungkin. Wu Yun berbisik diam-diam setelah banyak upaya tetapi tidak berhasil. Letakkan Yue Yiren kembali di bahunya dan duduklah. Untungnya, satu-satunya hal yang membuat Wu Yun merasa nyaman adalah melalui pemeriksaan barusan, dia dapat menilai bahwa Yue Yiren tidak akan bisa bangun sebelum kabut beracun teratasi. Tapi mungkin itu karena dia adalah binatang kilin dan memiliki perawakan yang istimewa. Kabut beracun yang jahat ini tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Setidaknya, kabut beracun ini tidak akan hilang seluruhnya dalam waktu singkat. Sebaliknya, itu hanya akan mengendalikan pil iblis Yue Yiren, meninggalkannya dalam kelemahan yang tak ada habisnya. Kita tidak punya banyak waktu. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin, membunuh Seng Wuzong, dan menginterogasi keberadaan penawar kabut beracun iblis. Bajingan dari Seng Wuzong mengejarku dan hampir membunuhku. Biarkan teman-temanku berada dalam kabut beracun iblis. Ketika aku kembali, aku akan membunuhmu sampai bagian terakhir, dan aku akan mengambil nama keluargamu. Kata yang kuat membuktikan tekad Wu Yun yang teguh. Dengan cepat, dia menarik diri dari emosi saat ini. Selanjutnya, dia harus menemukan cara untuk berlatih. Dan jika Anda ingin berlatih dengan kemarahan di hati Anda tidak bisa mengosongkan kesadaran Anda. Dia harus membiarkan dirinya untuk sementara menyingkirkan segala macam pikiran yang mengganggu. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, suasana hati Wu Yun perlahan menjadi tenang. Menyingkirkan mutiara naga langit di tangannya, dia berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Inilah lembah yang penuh kehidupan. Jika tidak ada yang lain, itu seharusnya masih berada di wilayah Tianlongsing. Meskipun dia tidak tahu di mana itu. Tapi karena Wu Lingtian akan membawanya ke sini, itu membuktikan bahwa tempat ini seharusnya relatif aman. Jika ingin berlatih menyendiri, berlatih saja di sini. Tapi meski begitu, Wu Yun tidak memiliki harta apapun di tangannya sekarang. Jika ingin mundur, Anda hanya bisa berlatih kultivasi paksa. Inilah yang disebut penanaman paksa. Dan jika kita berbicara tentang penanaman paksa, itu tidak berarti meningkatkan budidaya kita. Bagi Wu Yun saat ini, sebenarnya ada banyak kemampuan yang menunggunya untuk dikembangkan. Keterampilan bela diri ketiga dari cara membunuh. Jalan reinkarnasi hidup dan mati, tahap kedua menelan reinkarnasi, menelan langit. Tentu saja, teknik mata dan tubuh suci abadi juga dapat dipraktikkan bersama-sama. Namun arah serangan utama sebenarnya adalah seni bela diri ketiga dari jalur pembunuhan dan menelan langit jalur reinkarnasi. Jika Anda menguasai kedua jurus ini, kemudian pikirkan cara untuk meningkatkan diri dari setengah dewa tingkat ketiga saat ini. Yang terbaik adalah bisa mencapai kondisi tubuh dewa. Jika demikian, jika kita menghadapi Yuan Feng lagi dan menggunakan menara indah bintang 9, akan sulit menentukan siapa yang akan menang atau kalah. Tapi berbicara tentang menara indah bintang 9, Yuan Feng sudah mengetahuinya sebelumnya. Wu Yun tidak yakin apakah masalah ini telah menyebar di wilayah alam dewa. Jika kabar menyebar, yang mengejarnya mungkin bukan hanya Sekte Sengwu, tetapi kekuatan di seluruh wilayah alam dewa. Tapi meski begitu, jika tidak ada yang salah dengan otak Yuan Feng, kemungkinan besar, hal itu tidak akan dipublikasikan. Jika Yuan Feng menginginkan senjata suci ini, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak memberitahu lebih banyak orang tentangnya. Tentu saja, semua ini tidak penting bagi Wu Yun sekarang. Percuma saja kita berpikir terlalu banyak,
prioritas pertama saat ini adalah meningkatkan kekuatan kita. Sebelum memasuki kondisi budidaya, Wu Yun juga memikirkan 3 penjaga. Orang itu mungkin mati di tangan Yuan Feng. Ketika dia diselamatkan, tidak ada satupun dari 3 pelindung yang bisa menyelamatkannya. Itu saja, aku bermaksud membunuh orang itu, tapi aku membiarkannya tetap hidup karena dia ada gunanya. Tidak ada yang perlu disesali jika dia mati. Bisiknya, ringan. Segera, Wu Yun perlahan menutup matanya, dan seluruh tubuhnya perlahan-lahan menjadi rileks dan memasuki kondisi kultivasi. Tetapi pada saat dia benar-benar melepaskan dirinya dan bersiap untuk memahami keterampilan bela diri ketiga yaitu membunuh. Di dalam tubuh, tidak ada gerakan, dan roh bela diri yang melahap sudah lama tidak digunakan. Tiba-tiba, bab 2260 dunia yang berbeda. Perasaan yang sangat gelisah dilepaskan dari jiwa bela diri yang tertelan. Bahkan sebelum Wu Yun mencoba mengaktifkannya, perlahan-lahan muncul dari tubuh Wu Yun. Ini seperti reinkarnasi hidup dan mati, tapi tidak semisterius reinkarnasi hidup dan mati. Sebuah pusaran hitam berukuran setengah meter tergantung di atas kepala Wu Yun. Di bawah pusaran ini, ada lorong gelap yang tidak mengarah kemanapun. Ini benar-benar bekerja dengan sendirinya. Dengan kata lain, ada semacam harta karun yang sangat berharga dan langka di sini. Jika tidak, mustahil bagi roh bela diri yang memakan untuk bekerja dengan sendirinya. Bisik Wu Yun pada dirinya sendiri, dengan raut wajahnya. Kegembiraan perlahan muncul. Sekarang, yang paling kurang darinya adalah harta budidaya. Dan gerakan aneh yang menelan jiwa bela diri pada saat ini tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa pasti ada harta karun di sini. Dia berdiri perlahan dan dengan hati-hati mengamati roh bela diri yang memangsa. Benar saja, meski tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi dia sudah bisa dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan menelan yang perlahan mengalir keluar dari roh bela diri yang memangsa. Arah kemana kekuatan melahap ini berada di balik tebing di sisi kiri lembah tempat dia berada saat ini. Bukankah tempat itu terhalang oleh tebing? Mungkinkah ada sesuatu di balik tebing itu? Pada saat ini, Wu Yun tidak lagi memiliki niat untuk berlatih, jadi dia berjalan menuju tebing. Dan menelan jiwa bela diri selalu bersamanya. Mengambang di atas kepalanya, mempertahankan kecepatan yang sama dengannya. Ketika dia sampai di tebing, Wu Yun mengerutkan kening dan mengamati sejenak. Namun dia tidak berhenti dan melompat ke atas tebing. Melihat ke bawah, matanya tiba-tiba menjadi sedikit gelap. Dia awalnya mengira akan ada sesuatu di balik tebing ini. Bagaimanapun, menelan jiwa bela diri dengan jelas memandu arah ini. Namun ketika dia sampai di puncak tebing dan melihat ke bawah, namun saya menemukan bahwa tidak mungkin ada apapun. Di belakang, tidak ada yang lain selain gunung berbatu yang tak berujung. Bahkan tidak ada tempat untuk menyembunyikan harta karun itu. Mungkinkah aku mencari di tempat yang salah? Wu Yun mengerutkan kening dan bergumam. Tetapi ketika dia ingin melihat menelan jiwa bela diri lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa menelan jiwa bela diri tidak mengikutinya. Wu Yun terkejut, berbalik dan lihat. Saya melihat tebing tempat roh bela diri yang memangsa digantung di dasar lembah. Kenapa berhenti di situ? Bukankah seharusnya dia mengikutiku? Secara teoritis, dia memang seharusnya mengikutiku, tapi itu hanya... Hei, mungkinkah? Wu Yun tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Memang benar, Devouring Martial Soul adalah miliknya. Dengan kata lain, dia adalah ahli menelan jiwa bela diri. Kemanapun dia pergi, jiwa bela diri yang menelan harus mengikutinya. Namun ada pengecualian. Dan pengecualian ini adalah ketika Devouring Martial Soul menemukan semacam harta karun yang sangat berharga yang belum ditemukan Wu Yun. Hanya dalam kasus ini Devouring Martial Soul akan berada di luar kendali Wu Yun. Tidak diragukan lagi, inilah yang terjadi sekarang. Memikirkan hal ini, pikiran Wu Yun tiba-tiba terhenti. Dia buru-buru terbang kembali ke tebing di lembah. Dia menatap Devouring Martial Spirit sejenak. Sekarang, dia dapat sepenuhnya menyimpulkan bahwa semua kekuatan eksternal yang melahap jiwa bela diri menunjuk ke arah yang sama. Memalingkan kepalanya, dia melihat ke tebing. Itu benar. Karena tidak ada apa-apa di balik tebing, maka aku khawatir itu ada di dalam tebing ini.
Aku khawatir ada gua lain. Dengan berbisik, Wu Yun perlahan mengaktifkan tekniknya, dan pedang pembunuh muncul di tangannya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan pedang pembunuh itu ditebaskan di udara. Kekuatan membunuh yang kejam, bercampur dengan kekuatan budidaya, menebas ke arah tebing di depan. Pedang pembunuh itu menghantam tebing. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Tebing tempat tertabraknya dengan cepat mulai berguncang. Hanya retakan yang terlihat, seperti jaring laba-laba, dengan cepat menyebar ke seluruh tebing. Wu Yun diam-diam senang, dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata dalam hatinya, benar saja, memang ada lubang di balik tebing ini. Kalau tidak, tidak akan ada retakan. Tetapi ketika dia melihat ke atas, matanya sedikit tenggelam. Saya pikir seluruh tebing akan terpengaruh dan runtuh. Tapi tidak, retakan tersebut hanya menyebar ke puncak tebing dan berhenti pada sepertiga jalannya. Sepertinya tebing di atas jauh lebih kuat daripada tebing di bawah. Dan retakan terus menyebar di area ini. Setelah sekitar 30 napas atau lebih, terdengar suara benturan dan suara kerikil yang berjatuhan. Di dalam area tebing tempat munculnya retakan, mulai runtuh. Potongan kerikil berjatuhan dari celah tersebut. Benar saja, ada lubang di balik tebing ini. Segera, semua kerikil perlahan-lahan jatuh ke tanah. Eksistensi seperti gua muncul di depan Wu Yun di balik tebing. Meski terlihat seperti gua, namun gua ini luar biasa besarnya. Kalau sampai puncak, tidak terlalu tinggi. Tapi di tebing, sepertiga perjalanan menuju puncak. Yang benar-benar mengejutkan Wu Yun adalah ukurannya. Ini terlalu besar. Luas lahan yang ditempatinya bisa mencapai ratusan meter. Ini memang sangat besar untuk sebuah gua. Lagi pula, yang penting bukanlah kedalaman gua, melainkan ukurannya. Apalagi ngomong-ngomong, gua ini lebih mirip lingkaran, meski bukan lingkaran standar. Namun secara umum, bentuknya memang seperti lingkaran. Astaga, ini. Setelah memindai seluruh ruang gua, tiba-tiba, Wu Yun merasakan matanya bersinar. Meskipun dia sudah terbiasa dengan adegan besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dan keberadaan yang membuatnya berteriak kaget adalah yang ada di dalam gua.